selamat pagi, kembali lagi di acara vlog Carita Femi. Aku kedatangan siapa ya? Jadi Hai. Halo. perkenalkan dulu, namanya siapa? Hai, nama aku Winda. Terus apa lagi? Kuliah di mana? Oh, kuliahnya kemarin di UPI, jurusan manajemen. Oke, Terus S2-nya insya Allah ngambil jurusan Master in Business di Gazi University di Turki. Turki, oke. Nah, sekarang nggak akan banyak lagi basa-basi panjang lebar, kita langsung aja tanyain ke Winda. Pasti dong yang pengen kuliah ke Turki nanya nih tips and triknya, Win. Pasti kan banyak tuh informasi di misalnya di Google atau apa mengenai studi lanjutan ke Turki. Nah, ini bagaimana nih tips Winda? Karena aku lihat Winda itu cepet gitu ya. Waduh. Maksudnya setelah lulus nggak kerja kan karena punya bisnis, terus tiba-tiba dapat kabar lulus ke Turki. Nah, itu gimana, Win? Caranya adalah daftar, guys. Udah daftar doang. Daftar doang. Terus masa gak daftar doang, gak ada persiapan gitu? Iya, jadi kan kita daftar tuh. Nanti kita harus bikin account di tbbs.turkiyebullslary.com kalau nggak salah. Nanti tulisnya di bawahnya. Iya. Jadi kita bikin akun gitu aja sih, kayak LPDP kan bikin akun juga. Jadi nanti tuh bakalan ada 2 tahap seleksi. Yang pertama tuh seleksi administrasi dan yang kedua itu seleksi wawancara. Nah, untuk administrasi itu semua dilakukan secara online yang di website tadi. Gitu. Kalau misalnya wawancara nanti ada di 2 kota antara Jakarta dan Aceh. Kalian bisa pilih dari 2 kota itu. Oke, berarti emang kotanya udah ditentuin tuh buat wawancara Jakarta dan Aceh. Ya. Terus udah gitu, Win? Ya udah, nanti kan kalian kalau misalnya yang tahap seleksi administrasi tinggal masukin berkas aja sih, kayak ijazah, terus transkrip nilai, dan itu harus ditranslate ke bahasa Inggris ya. Terus apalagi ya, scanan paspor atau KTP. Udah itu sertifikat, kalau kalian punya sertifikat apapun. Terus awards juga, project, terus CV. Terus apalagi ya? Oh iya, itu sih, itu yang untuk general information-nya. Nah, untuk application-nya itu nanti kalian harus masukin recommendation letter, terus letter of intent, dan satu lagi itu apa ya? Oh, dan tinggal pilih jurusannya aja sih. Jurusannya? Oke. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, nanya nih, kenapa Winda milih Turki? Kenapa? Karena aku iseng. Karena jadi iya, jadi kan dulu pengen ke negara lain sebenarnya. Terus ngelihat ada informasi beasiswa ini di grup gitulah. Nah, terus kayak yang lumayan gitu loh, soalnya kan kita dibiayain gratis tuh kuliahnya, asramanya gratis, ya tempat tinggal udah ada disediain, makan pagi malam pun udah disediain asrama. Terus asuransi, terus apa lagi ya? Itu terus ditambah lagi uang bulanan gitu, jadi kayak wah lumayan gitu kan. Ya udah, nanya ke temen yang emang dia tuh niat ke Turki gitu, pengen banget ke Turki. Aku nanya tentang beasiswa ini dan kenapa sih pengen banget ke Turki. Nah, terus pas dapet info dari dia gini, ya udah nyoba daftar, terus ya udah alhamdulillah keterima. Terima gitu. Oke, selain itu ada hal apa lagi sih yang perlu dipersiapkan buat nih yang nonton ini? Apa ya? Yang pasti sambil minum ya, guys. Iya, yang pasti tuh jangan merot duluan gitu loh. Jadi dicoba aja dulu apply, karena nggak tahu juga sih sebenarnya yang bakalan keterima tuh yang kayak gimana. Ada yang IPK-nya gede, bahkan ini dibahas di grup Facebook YTB Internasional. Oh iya, nama beasiswanya YTB ya guys. Oh YTB guys. Namanya Turkiyebullslary atau YTB. Nah, bahkan di grup beasiswanya sendiri itu yang di dunia, kayak banyak yang ngomong gitu loh, kok dia IPK-nya tinggi tapi nggak keterima. Terus kayak prestasinya banyak juga, ada yang nggak keterima. Terus mungkin apalagi work experience-nya banyak tapi nggak keterima. Jadi sebenarnya kita nggak tahu juga sih standar penilaiannya kayak gimana. Jadi dicoba aja dulu. Oke, gitu berarti sih. Yang punya indeks prestasinya di bawah 3 itu jangan putus harapan ya. Dicoba dulu aja, walaupun ya nggak tahu kan kalau nama rezeki mah nggak akan kemana gitu ya. Dan ini sih apa namanya, sebenarnya mungkin untuk menyiasatinya ya, kalau misalnya IPK-nya kecil, usahain ada prestasi di luar itu. Terus. Atau ya misalnya kan kita nggak bisa nih untuk jadi master di semua bidang ya kan. Betul. Kalau misalnya IPK-nya kecil tadi
coba prestasi di luar akademiknya yang dinaikin. Misal kalian sering ikut lomba apa terus menang, tapi di luar akademis itu nggak apa-apa. Terus kalau misalnya prestasinya dikit, ya IPK-nya usahain gedein gitu-gitulah, maksudnya atur lah. Jadi jangan apa ya, harus tetap ada yang jadi keunggulan kalian gitu loh. Winda sendiri persiapannya berapa lama sih buat mempersiapkan sampai bisa lolos nih beasiswanya? Sebenarnya kalau persiapan buat kuliahnya, maksudnya pendaftaran kuliah tuh dari zaman kuliah gitu. Maksudnya dari zaman kuliah, karena dari zaman kuliah kan kayak udah ngumpulin informasi tentang beasiswa apa aja, terus negara mana sih yang bagus untuk belajar, misalnya bisnis atau apa. Jadi kita cari informasi sih pas zaman kuliah. Nah, terus untuk aplikasinya pas aku daftar itu mungkin sekitar sebulan 2 bulan. Karena minta untuk recommendation letter itu kan gak gampang juga ya, maksudnya gak semua mudah untuk ditemui kan gitu. Terus mulai dari translate ijazah juga kan itu juga butuh waktu. Terus organisasi, nah kan ada juga tuh nanti di seleksi administrasi itu tentang organisasi atau kegiatan volunteer. Nah kan itu pasti dipersiapkan dari jauh-jauh hari dong untuk organisasi dan volunteer. Jadi buat kalian yang apa ya, yang aktif ya, masih kuliah, terus usahain deh tetap punya kegiatan organisasi atau volunteer, soalnya kan itu juga bakal jadi nilai plusnya mereka kan. Turki itu punya visinya ibaratnya kayak menciptakan pemimpin baru di masa depan ya kan. Sekarang kalau mungkin tugas kita cuma belajar ya gimana untuk memimpin, jadi pemimpin gitu, sedangkan berorganisasi juga dia belum terlatih gitu mungkin ya. Jadi usahain sekecil apapun dicoba aja dulu untuk ngelakuin kegiatan volunteer atau organisasi gitu. Jadi intinya buat mahasiswa itu jangan kuliah pulang ya. Usahain adalah satu organisasi yang kalian geluti. Terserah apa sih terserah niat kalian ya. Oke, sekarang mau nanya, ada hal kocak gak sih selama nyusun ini? Ya pasti kan ada masanya hectic gitu, terus masanya udahlah terserah gitu. Iya, jadi aku tuh waktu itu apply, maksudnya sebenarnya udah bikin accountnya dari sebulan sebelumnya. Tapi aku tuh baru ngeklik application itu H-1, karena aku pikir tuh di application cuma milih universitas, recommendation letter sama letter of intent. Nah, dan yang aku tahu letter of intentnya itu kayak cuma 4 pertanyaan gitu loh, kayak kenapa kuliah di Turki, kenapa ambil jurusan itu, terus future plan-nya apa, cuma gitu doang. Nah, ternyata pas aku buka letter of intentnya itu kayak research proposal. Jadi masih ada gitu ya. Dan itu tuh kayak ada 7 pertanyaan, semuanya tuh nanyain tentang proposal penelitiannya kita, mulai dari latar belakang penelitian, terus kendalanya, problemnya apa, terus juga metodologi penelitian, kerangka pemikirannya kayak gitu-gitu. Makanya itu bikin kayak deg-degan gitu loh, kayak keburu nggak ya H-1 ngerjain proposal penelitian. Jadi malamnya tuh aku kebut-kebutan gitu, buka-buka buku semua, terus mendadak screening kira-kira bakalan bikin tesis apa, coba bikin tesis dalam waktu semalam, nyari judul kan rempong juga gitu kan. Ya kayak gitu. Dan karena H-1 aku baru apply, malamnya pas mau input tuh error. Jadi website itu error. Terus gimana? Pasti deg-degan dong gitu. Iya, deg-degan. Error tuh dari malam. Nah, nyampe besok sorenya, itu hari terakhir banget pendaftaran, besok sorenya itu masih error. Jadi kayak baru bisa diakses lagi tuh jam 4, jam 5 sore. Sedangkan jam 12 malam udah ditutup gitu. Jadi jangan kayak aku gitu. Tuh. Jadi iya, harus dipersiapkan sematang mungkin. Timeline-nya ya, schedule-nya juga benar-benar. Dan dibaca secara detail ya. Yap. Nah, nanya lagi nih, karena aku tahu nih kamu kan kita satu jurusan juga ya ini, karena ini teman satu jurusan di UPI. Karena aku tahu kamu tuh orangnya bukan gak mandiri sih, lebih manja. Gak bisa jauh dari namanya orang tua. Nah, gimana nih selama ngurus, kan itu kan ngurusnya di Jakarta kan, kamu pulang pergi Bandung Jakarta, dan aku dapat kabar juga kamu kayak excited banget naik kereta dari Bandung. Kok dibocorin? Dari Bandung ke Jakarta sendiri gitu. Nah terus sekarang maksudnya Bandung Jakarta aja orang tua udah kayak khawatir nih ya, nelpon Winda, kamu
udah kapan pulang ke Bandung gitu, udah beres belum ngurus-ngurusnya sampai gue dikorbanin buat jadi pengen dong teleponin. Oke. Nah sekarang ke Turki nih yang ya mungkin kamu pulang ke Indonesia tuh nggak tiap bulan, mungkin setahun sekali mungkin atau setahun 2 kali. Nah kira-kira itu gimana Win buat kamu kayak meyakinkan kedua orang tua kamu? Sebenarnya kalau meyakinkan sih ya nggak yang gimana banget ya, maksudnya karena cita-cita aku pergi kuliah ke luar negeri itu udah ada dari zaman aku SMA gitu loh. Jadi atau SMA tuh pengen banget S1-nya tuh di luar. S1 di luar. Dan saat bilang ke orang tua tuh nggak dibolehin. Mereka bilangnya kalau S1 nggak boleh, kalau S2 boleh deh, terserah mau kuliah di mana aja, yang penting biaya sendiri. Jadi kayak ya udah itu yang jadi pegangan aku gitu loh. Nah terus pas keterima orang tua sedih gitu kan, karena ya itu orang KKN 40 hari aja aku seminggu sekali balik gitu. Apalagi ini yang jauh jauh dan susah ditengok gitu ibaratnya kan. Cuma ya meyakinkan aja ke orang tua kalau emang mau pergi ke sana tuh niatnya ibadah. Niatnya juga emang dari aku pribadi kayak pengen memperbaiki diri gitu loh, menjadi orang yang lebih mandiri. Ya kan pasti orang tua juga mendukung lah kalau misalnya niat anaknya baik gitu. Jadi ya yang penting yakinin aja sih ke mereka kalau kita emang kesana niatnya buat belajar, terus menambah pengalaman juga. Jangan sampai kepercayaan orang tua kita juga disia-siain gitu.